Akhirnya di tahun 2024 ini muncul juga film yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Udah gue tunggu-tungguin nih ya, dari kapan tahun ya, dari tahun kemarin sih ya, film Argal yang kita bakal review kali ini. Kenapa bisa menarik? Lu perhatiin aja bos, dari jajaran cast-nya ini udah kayak istilahnya kalau di NBA itu ada NBA All Star bos. Kalau di sepak bola ya PSG tahun 2021 tuh ya. Strikernya ada Messi, Mbappe, Neymar. Pemain tengahnya ada Verratti, ada Wijnaldum. Belakangnya ada Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Kipernya Donnarumma. All Star bos. Nah lu perhatiin ya, dari jajaran pria dulu kita perkenalkan nih ya, babang tampan yang tidak usah gue jelaskan lagi ini siapa gitu ya, sang Superman kita semua yang aktingnya masih sama-sama saja di film ini. Nanti kita bahas juga ya, Henry Cavill ya, terus ada Samuel L. Jackson yang luar biasa banget, udah makin tapi skill aktingnya kagak nurun-nurun. Terus ada juga Sam Rockwell yang awalnya gue kira Edward Norton, mukanya mirip-mirip soalnya. Dan ada juga Yu Kang Jimmy. Dan jangan lupa juga ada Let Him Cook. Let him cook now. Ah, ini Mr. White kita ya, Bryan Cranston. Dan jajaran wanitanya juga tidak kalah afdol. Ya, ada Mbak Agachi, Moonlight, Sunshine, Sunny Side Up, Sunlight, Sunshine. Ah, taulah, bodo amat pokoknya itu ya. Terus ada juga di sini cewek yang berkali-kali gue bilang ada di Jurassic World, saya paling ingat ya, paling nggak penting peran di situ. Ya pokoknya ada banyak juga di sini. Semua cast-cast yang ada di film Argal ini sangat bertabur bintang. Tapi apakah bertabur bintang ini menjamin kesuksesan sebuah film dan baiknya kualitas sebuah film? Yuk kita bahas sama-sama kali ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, kita bakal review non-spoiler ya. Jangan sampai spoiler-spoileran lah. Kita main non-spoiler aja biar kalian bisa nonton video gue dulu sampai habis, baru nonton filmnya. Atau mau nonton filmnya dulu, baru nonton video gue juga nggak apa-apa. Jadi lebih bebas. Dan gue bakal kasih tau gue secara experience yang gue rasakan ketika gue menonton film ini. Dan kita bahas dari berbagai macam elemen saat kita menonton filmnya. Oke, jadi film Argal ini bisa dibilang action komedi yang disutradarai oleh Matthew Vaughn. Ya, jadi kalau kalian nggak tahu Matthew Vaughn itu terkenal dengan trilogi Kingsman-nya dia. Ya, kalau kalian nonton, karena gue lumayan fans juga nih film-film Kingsman, keren parah, gue suka banget. Tone vibes-nya itu asik banget, action komedinya ya. Film pertama itu Kingsman The Secret Service, ya tahun 2014. Yang kedua itu ada Kingsman The Golden Circle 2017. Dan yang terakhir itu prequelnya, yang sebelumnya itu The Kingsman. Selain itu si Matthew Vaughn ini pernah buat film-film kayak Kick-Ass, yang action komedi lumayan absurd juga, Layer Cake, atau bahkan kayak film-film Marvel X-Men First Class itu dia juga yang buat. Dan itu salah satu film X-Men yang gue cukup suka, cukup bagus. Jadi secara track record kita nggak usah raguin lagi ya kapasitas sutradara si Matthew Vaughn ini. Dan kita bisa ya bayangkan lah kira-kira film Argal ini kayak gimana sih dengan tone-nya dia seperti itu kan biasanya. Oke, gue bakal kasih tahu dulu kali ya sinopsis singkatnya biar kalian lebih dapat gambaran. Dan tenang aja, lu mau nonton trailernya, lu mau baca sinopsis singkatnya, kayak nggak bakal lu bisa mendebak cerita dari film ini. Karena apa? Karena nanti kita jelaskan lagi ya. Oke, ini sinopsis singkat, makanya gue jelasin dulu ya. Ceritakan seseorang bernama Ellie Conway, diperankan sama Bryce Dallas Howard nih ya, yang cewek nggak penting di Jurassic World. Pokoknya dia di sini sebagai seorang penulis terkenal lah ya, penulis novel. Dan novelnya itu memang menceritakan mengenai mata-mata. Karakter utamanya itu Argyle, diperankan sama Henry Cavill. Nih si Argyle gitu kan. Nah, tapi suatu ketika entah kenapa tiba-tiba kayak kejadian yang dia tulis di novel ini beneran kejadian di dunia nyata gitu. Jadi ketika dia masuk kereta gitu kan, dia ketemu seseorang namanya Aiden yang awalnya ngaku sebagai fansnya novelnya dia tuh, Argal tuh, ya kan? Tapi tiba-tiba kayak ada sekelompok sindikat kriminal gitu yang ngejar-ngejar mereka. Dan ternyata si Aiden itu adalah mata-mata, dia agen rahasia ternyata, ya. Jadi entah kenapa si Ellie Conway ini yang awalnya cuma sekedar nulis biasa aja, tapi dia kayak tiba-tiba keseret gitu, ketarik ke dalam urusan dunia mata-mata. Karena apa? Karena kejadian yang dia tulis dalam novelnya itu dijadikan acuan, karena kayak ramalan. Karena apa yang dia tuliskan itu kayak beneran kejadian di
dunia nyata gitu. Makanya dia mulai diseret-seret ke dalam kisah mata-mata di dunia nyata. Nah, itu sinopsis singkatnya ya. Cuma tenang saja, kalau kalian mungkin, "Ah, Bang, lu itu terlalu spoiler, Bang, sinopsisnya." Bos, ya, itu sinopsis yang tadi gue bicarakan itu sudah dikasih sama dari filmnya, dari sananya. Jadi itu sinopsis resminya gitu. Jadi saya tidak spoiler. Karena apa? Karena lagi-lagi ini film penuh dengan plot twist. Langsung aja kita bahas ya. Pertama, apa yang menjadi daya tarik dari film Argal? Plot twist, udah pasti. Plot twistnya bukan cuma sekali, ya. Berkali-kali lu bakal temukan dan unpredictable. Bener-bener tidak bisa ketebak. Lu bisa bikin, what the hell gitu. Bisa. Karena serandom itu dan bisa tiba-tiba kayak lu bisa dibikin shock ya. Jadi memang bisa gue bilang film ini tuh jualan utamanya tuh plot twistnya sih sebenarnya. Ya kalau kalian emang pecinta plot twist banget itu ya nonton ini aja gitu, karena kan bisa bikin haho-haho sepanjang nonton gitu, nggak cuma plot twist sekali doang, berkali-kali. Nah tapi masalahnya adalah apa? Nah kita masuk ke fase cerita kali ya. Nah buat gue di paruh pertama film sebelum plot twist ini terjadi ya, gue ngerasa rada boring. Gue nggak tahu kalian setuju sama gue. Mungkin banyak yang bilang ini ngakak kok, ini lucu kok. Oke. Mungkin ada beberapa adegan momen yang menurut gue kocak, humornya dapet. Tapi beberapa komedi juga buat gue jadi nggak sedapet itu juga untuk scene komedi gitu ya. Jadi di separuh awal film sebelum plot twist ya, jadi kita dibuat kayak bingung gitu, bener-bener nggak tahu ini film tentang apa. Sama seperti yang dialami sama si Ellie Conway ini, karena memang dia sebagai karakter utama juga dia bingung lah, orang gue cuma penulis doang, kenapa tiba-tiba kejadiannya kayak begini. Dia juga stres gitu. Dia sama kita sama-sama dibuat bingung pas nonton film ini. Jadi beda sama film-film plot twist lain yang biasanya kita dibuat misteri, ya kan, di misleading, di misguidance gitu kan, misdirection, dibawa ke direksi yang berbeda. Dan tiba-tiba plot twist, boom! Nah, biasa begitu. Tapi ini gue nggak ngerasa gitu. Gue lebih ngerasa ini aneh ya. Nggak dapet misdirectionnya, lebih ke aneh aja. Ini apa? Absurd gitu. Abstrak, random. Ya sama seperti film-film Matthew Vaughn. Dan kalau kalian perhatiin film-film Matthew Vaughn lain memang abstrak. Tapi ini jauh lebih abstrak. Contoh ya, misalnya Kingsman. Kingsman itu kan kayak film yang ya cukup abstrak. Tapi abstrak itu dalam segi eksekusi filmnya. Dalam segi penggunaan angle-nya, ya kan, dari segi action-nya abstrak, random gitu, tidak serealistis film-film agen rahasia yang lain kayak versi komedinya James Bond lah, gitu, parodinya James Bond lah. Tapi untuk Argyle ini gue ngerasa jauh lebih parah lagi, jauh lebih komedikal lagi, lebih random lagi. Jadi karena memang ini film bener-bener pure action komedi tok gitu buat gue ya. Jadi yang gue dapatkan adalah kita nggak bisa ngerasain kedalaman karakternya, pendalaman emosional setiap karakter yang ada di film ini. Karena memang itu yang bukan dibangun. Jadi kalau kalian perhatiin ya, dari semua film-film action komedi, rata-rata ya kebanyakan itu nggak menekankan yang namanya pendalaman karakter, emosional gitu ya. Biasanya nggak ke arah situ. Lebih ke arah misalnya random. Contoh ya, banyak loh. Comic 8 misalnya, meskipun ada plot twistnya juga kan. Cuman ya awalnya lu bisa lihat random sekali kan. Ya aneh, ini film apa sih? Kocak-kocak aja gitu. Deadpool misalnya, film Deadpool kan selalu kayak begitu. Pas si Deadpoolnya itu mukanya yang awal normal kena mutasi jadi rusak gitu kan, terus dia kayak nggak mau ketemuan sama ceweknya, jadinya itu kan harusnya kan sedih ya kan, itu kan narasinya harus sedih, tapi kita nggak sedih. Lu sedih nggak pas lihat Deadpool kayak itu? Gue yamin lu nggak sedih-sedih amat. Kenapa? Karena memang konteks dari cerita film Deadpool itu komedi, action komedi, jadi ya lu lebih menonton komedi aja. Itu cuma jadi salah satu ceritanya aja tuh dari Deadpool gitu, atau Free Guy, dan ya macem-macem lah. Semua film action komedi rata-rata ya random abis termasuk ini. Tapi lagi-lagi yang jadi masalah apa? Ketika kita misalnya nggak mau menekankan action seperti action normal lainnya yang memang suspense kan, ya dramatis, actionnya, suspense-nya dapet, ketegangannya, thrilling. Biasanya kan action yang normal seperti itu yang standar lah, action standar gitu. Ketegangan yang ditingkatkan suspense-nya. Nah, itu kalau misalnya mau action yang serius. Tapi kalau misalnya mau action komedi, ya pendekatannya beda. Harusnya lebih ke komedinya. Nah, di sini gua komedinya kurang sekomedikal film-film action komedi lainnya. Bahkan ya sama kayak Kingsman itu gue komedinya dapet, tapi suspense-nya juga dapet. Itu kelebihannya Kingsman memang. Dia bisa menekankan suspense di satu sisi, tapi komedi di satu sisi. Nah, untuk film yang satu ini gue kayak ya lebih ke komedi banget, tapi komedinya juga nggak ngakak-ngakak banget gitu. Kalau misalnya mau komedi banget ya kayak Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder gitu kan, itu bener-bener komedi abis lah gitu. Gue bisa kocak banget, gue ngakak banget gitu. Jadi secara story dari film ini tuh nggak ada yang kompleks gimana banget, ya begitu-begitu aja. Jadi cuma apa? Cuma jualan plot twist. Kalau buat gue ya, nggak tahu kalau kalian punya pendapat yang berbeda, langsung tulis di kolom komentar nih, kita debat aja langsung. Lagi-lagi plot twistnya rapih, tidak seperti ya mohon maaf ya, kalau misalnya kayak balik lagi nih kita ngomongin paling
bener-bener teringat di kepala gue itu adalah plot twistnya Sri Asih ya. Sorry ya Bumi Langit, gue fans Bumi Langit, tapi mohon maaf itu plot twistnya sama sekali tidak rapi sama sekali, gampang banget ketebak dan harusnya nggak usah pakai plot twist gitu. Nah kalau ini plot twist bener-bener gak ketebak dan gue bisa bikin wah beneran gitu ya, jadi bener-bener shock. Dan kalau kalian nanti nonton filmnya, buat yang belum nonton ya atau yang udah nonton, coba kalian inget-inget lagi deh, banyak banget sequence dari film ini, scene-scene tuh yang pengen mau dibuat seolah-olah dramatis, tapi dramatisnya tuh kayak ya sekedar satu scene begitu dibikin cliffhanger, abis itu ganti tone, ngerti gak? Jadi terpisah-pisah nih. Mungkin memang ini stylenya si Matthew Vaughn untuk filmnya Argyle ya. Beda sama Kingsman yang memang lebih ke satu jalur lah. Kalau Kingsman tuh ya lebih tertata buat gua. Di sini memang mungkin lebih pengen diabstraksikan nih. Memang setiap scene-nya jadi kayak tone-nya dari yang misalnya sedih kan, abis itu tiba-tiba bisa jadi kayak yang tegang ya kan. Abis itu tiba-tiba jadi emosional ya. Nah ini gua pernah kritik untuk film Aquaman 2. Kalau Aquaman 2 gua ngerti karena memang itu kacau, kelihatan. Beda banget sama film Argyle yang memang dia dari awal pengen kayak gitu. Kalau Aquaman 2 itu kerasa banget awalnya nggak gitu, cuman memang karena perombakan kerasa jadi kayak banyak yang ngaco gitu fasenya. Nah kalau di sini memang fasenya pengen dibuat acak adul, memang sengaja style seperti itu. Cuman itu bukan selera gua aja. Mungkin style yang seperti ini yang bener-bener random dengan tone yang berubah-berubah, momen dramatis yang udah diangkat gitu ya tiba-tiba jadi dengan lagu yang berbeda, dengan jadi vibes-nya berbeda lagi, bisa works kalau misalnya komedinya jalan. Nah, sayangnya memang di sini kurang. Ada banyak banget adegan yang bisa bikin gua ngakak, tapi banyak juga ya, terutama sebelum plot twist ya, gua ngerasa terlalu flat ya. Banyak juga adegan-adegan yang buat gua cringe. Mohon maaf ya, banyak ya, kayak gua nih kalau kalian inget ada adegan misalnya fighting, ini nggak spoiler ya, nggak, ini out of context soalnya, jadi kan nggak bakal tahu konteksnya seperti apa. Cuman adegan fighting yang nanti mereka fighting sambil dansa gitu ya, itu kan mau dibuat super duper fantasi yang meriah, yang ceria gitu loh. Gua ngerti, jadi mungkin memang fighting yang intens tapi dibikin lebih fun ya kan, gitu, dengan tone yang seperti itu, visualnya seperti itu, cakep. Secara visual aesthetically itu cakep banget ya. Nanti kita ngomongin bagian sinematografi, itu keren banget dari visual, practical efeknya, productionnya itu keren banget, angle-angle-nya juga, setiap fighting koreografinya juga bagus banget. Tapi yang jadi masalah adalah gue nggak ngerti, setiap kayak banyak banget momen di film ini yang nggak ada urgensinya, konteksnya tuh apa gitu loh. Contohnya misalnya adegan fighting sambil dance itu, nanti kalau perhatiin dia misalnya di ending ya, itu buat gue kayak nggak out of context. Urgensinya apa ditampilin mereka dansa seperti itu? Gue nggak dapet urgensinya. Mungkin ini kayak mau ngasih reference ke awal film mungkin, tapi konteksnya itu yang urgensinya apa sih? Contoh ya, misalnya banyak film-film yang menampilkan adegan-adegan seperti ini yang fighting tapi dibikin super duper fun, tapi konteksnya dapat. Misalnya Harley Quinn di film The Suicide Squad. Perhatiin deh, coba cari di YouTube misalnya Harley Quinn escape scene di The Suicide Squad. Itu bagus banget kan, Harley Quinn escape dengan baju merahnya, dia gaun merahnya ya, dikasih animasi 2 dimensi, itu bagus banget gitu. Jadi bunga-bunga itu ada konteksnya, ada urgensinya. Artinya apa? Ya Harley Quinn emang ini orang gila gitu, orang simping gitu. Jadi dia berantem ya dikasih lihat ya, ini hatinya dia ketika berantem ya happy ini, seliar ini dengan bunga-bunga, animasi 2 dimensi. Atau misalnya dia di film The Birds of Prey ya, Birds of Prey. Birds of Prey kan yang ketika di kantor polisi, perhatiin deh scene yang kantor polisi, dia nembak-nembakin kantor orang polisi itu pakai karet apa. Itu kan smoky sama kan, asap-asap, warna-warni ya. Itu kan fun, dengan musiknya juga fun gitu. Atau misalnya film Matthew Vaughn yang lain, misalnya Kingsman yang The Secret Service yang pertama kali. Lu inget kan ending scene-nya? Coba lihat deh, ending scene-nya yang head explosion, yang semuanya tet 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 dengan pala yang meledak, boom boom tet tet tet. Itu kan konteksnya ada. Jadi karena memang ya si Merlin mau yes please dang. Jadi akhirnya berhasil nih misi mereka dengan diledakin palanya semua. Itu kan maksudnya harusnya mengerikan. Pala yang diledakan harusnya mengerikan, supposed to bikin suspense, tapi dibikin fun. Makanya diganti jadi petasan dengan musiknya juga seperti itu. Tet itu mengubah tone, mengubah vibes dari scene-nya. Lu bayangkan kalau misalnya scene-nya di The Secret Service ending itu ya, kepalanya benar-benar dikasih ya udah smoke-nya itu diganti darah, terus dikasih lagu horor. Itu ya langsung kayak anjing, ini film apa nih, langsung panik kita kan nontonnya kan. Nah ada konteksnya. Nah untuk yang ini menurut gua kayak yang di mana cringe gua ngeliat mereka dansa, kayak konteksnya apa gitu. Meskipun secara estetik visual bagus ya. Ya untuk sisi positif dari film ini mungkin kebanyakan gua lihat lebih dari
pertama memang plot twistnya berhasil, kedua visual, memang visualnya keren sekali ya, terutama sinematografinya di sini kan si George Richmond nih yang megang sinematografinya si Argal ini, yang memang sudah terkenal, dia sinematografer di film-film kayak Free Guy, Deadpool 3, yang nanti maksudnya ya film-film absurd begitu, memang ya. Makanya sinematografinya, lu gila lu, bisa tiba-tiba POV shot, kayak Kingsman kan, Kingsman tuh yang pas dia di gereja tuh kok nggak salah nembak-nembak itu gila banget, ya kan POV shot di sini juga ada yang 360 muter-muter, ya kan, bener-bener bervariasi sekali angle-nya dan memang sesuai sama setiap scene-nya. Ditambah lagi apa? Musiknya. Jadi dengan sinematografi yang pas, musiknya juga pas ya, khas-khas 80-an, memang si Matthew Vaughn sering pakai musik-musik 80-an. Itu penggabungan yang memang nikmat sekali. Memang actionnya, lu lihat di trailer aja pasti lu bisa bayangkan lah ini actionnya tuh segokil apa ya. Memang secara visual effect CGI gue nggak bisa terlalu bilang keren juga, karena banyak juga menurut gue CGI yang kayak green screen sekali ya. Ya kelihatan sekali, nanti perhatiin deh, kalau kalian perhatiin itu green screennya kerasa banget ya. Ya balik lagi, gue nggak terlalu masalahin kenapa, karena ini ya action komedi, jadi ya absurd, random, fantasi, ya udah, maksudnya nggak usah realistik banget. Orang ini aja film yang kagak ada logikanya gitu, ya nggak ada logikan di sini. Ini bener-bener absurd, full random. Transisi di film ini juga keren. Nanti lu bisa lihat dari misalnya mulut si Henry Cavill lagi ngomong gitu kan, Argal tuh bisa langsung tiba-tiba transisi ke mulutnya ya si Ellie Conway yang lagi nulis gitu kan, transisi. Atau misalnya dari yang patternnya Argal kan, Argal ini khasnya dengan diamond seperti ini nih, belah ketupat lah bisa istilahnya, ya kan, memang sering pakai pattern seperti ini desainnya gitu. Nah untuk pattern ini dari yang awal begitu terus transisi ke misalnya bir, karena bir itu gelasnya itu kan ada pattern begituannya juga gitu, itu menarik sekali, gue suka banget. Atau dari teks misalnya ke laut dibikin perspektif, itu keren banget transisi. Jadi secara visual gue nggak ada masalah, plot twistnya rapi, nggak ada masalah, memang cuma ya ceritanya gitu-gitu aja, banget ya, standar lah ya, nggak ada yang kedalaman cerita gimana banget, dan komedinya menurut gue nggak se-worst itu juga yang bisa bikin gue sampai terbahak-bahak juga, enggak juga ya. Gue masih jauh lebih prefer Kingsman gitu. Dan terakhir gue harus ngomongin masalah mid credit scene, bos. Sumpah lu wajib nungguin, karena gue kira ini kan film buat, ya gue kira ini kayak film asal lewat aja ya, yang cuma sekedar blockbuster, yang ya udah ini mungkin Matthew Vaughn bikin another film. Ternyata bos, ya lu, gue nggak mau kasih tau ini spoiler, jadi ya lu tungguin aja sampai mid credit scene ya. At least mid credit scene lu tonton, gue kayak sampai kayak wah, begitu. Itu perasaan gue, muka gue, saking gue kagetnya tiba-tiba. Ya nanti kalian tonton sendiri lah. Nah kalian juga mungkin bisa debat lah di kolom komentar kalau ada yang punya teori mengenai hal itu. Gue juga punya teori, cuman karena ini review non spoiler nggak bakal gue bahas. Oke, sebenarnya itu aja untuk review kita kali ini mengenai film Argal. Jadi kesimpulannya apa? Lu wajib banget nonton, karena ini film yang ya gila lu. Oh, ada Mr. White ini, Mr. White, kapan lagi Anda bisa lihat Mr. White lagi dia? Actingnya mantap sekali bos, ya sangat-sangat berbeda sebagai Heisenberg, dan di sini juga beda lagi gitu. Cuman memang yang gue sayangkan kayak Henry Cavill, mohon maaf ya, lu mau jadi siapapun sama-sama aja, perasaan mau jadi Sherlock Holmes, mau jadi Superman, mau jadi Argal sama-sama aja. Paling rambutnya aja dirubah jadi kayak Paul di Tekken ya, Paul di Tekken, tau nggak rambutnya sama ya? Udah rambutnya diganti jadi kayak Paul di Tekken, tapi actingnya masih sama-sama aja sayangnya. Ya, tapi ya gitu aja. Mungkin untuk final score untuk film Argal ini gua kasih 7,6/10 alias mediocre ya. Wajib ditonton kalau kalian memang lagi pengen hiburan, entertainment, ya sangat-sangat bisa menghibur lah. Cuman ya nggak bisa bilang film bagus juga ya standar lah, biasa-biasa aja gitu. Apalagi mengingat film-film Matthew Vaughn keren lainnya gitu. Ya ini just another mungkin plot twistnya yang ditekankan di film ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, beli dong. Nih, ini merchandise dari Ngelantur tuh ya. Samurai Vader nih gue yang gambar pakai tangan gue sendiri ya. Nih logo itu, merchandise Ngelantur, bisa dibeli ya. Link gue taruh di bawah. Dan kalau kalian juga pengen join grup WhatsApp kita di Ngelantur Corps, lewat link gue taruh di bawah. Join aja sama 900 Ngelantur Corps lainnya. Kita ngomongin seputar perfilman dan TV series. Dan kita juga baru aja, karena udah 300.000 subscriber, kita bakal ada membership community, udah gue buat. Jadi kalau kalian pengen join, langsung join. Mungkin nanti detail lengkapnya, penjelasan mengenai membership community, gue bakal bikin di segmen video terpisah. Ditunggu aja ya, makanya subscribe Ngelantur. Oke, kita jumpa di segmen review-review berikutnya. Bye-bye semuanya. Kemungkinan abis ini kita bahas series Tira ya, tungguin aja.